berbagai hal termasuk dengan pemeriksaan kasus penembakan Brigadir J. Selain itu, DPR juga mendukung langkah Kapolri yang menindak jajarannya apabila terbukti menjadi backing judi daring hingga peredaran narkoba. Kali ini kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Retno Barunawati Ayu yang sudah berada di kawasan DPR. Retno, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ratu dan juga pemirsa. Memang melaporkan langsung dari Gedung Nusantara 2 DPR RI, dan untuk pagi ini memang sejumlah persiapan masih terus dilakukan terkait untuk rapat koordinasi Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kompolnas, Komnas HAM dan juga LPSK. Dan rencananya agenda rapat hari ini diagendakan pada pukul 10 pagi. Sementara terkait dengan agenda hari ini untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo kepada Brigadir Joshua di rumah dinasnya di Duren 3. Dan adapun rapat yang digelar pada hari ini selain untuk mengetahui perkembangan dari kasus kematian Brigadir Joshua, ini juga merupakan bentuk pengawasan terhadap Komisi 3 kepada mitra kerjanya dan termasuk pengawasan terhadap kasus kematian dari Brigadir Joshua ini. Dan Komisi 3 ini ingin mengetahui dari perkembangan masing-masing instansi seperti Komnas HAM, Kompolnas dan juga dari sisi pandangan LPSK terkait dengan kasus kematian Brigadir Joshua oleh Irjen Verdi Sambo. Namun memang sejak pagi hingga sekarang ini memang masih terus dilakukan persiapan di ruang rapat Gedung Nusantara, tepatnya di ruang rapat Komisi 3 RI ini. Sementara tadi sekitar pukul 9:30 ini Ketua dari Kompolnas Beni Mamoto juga sudah hadir di ruang rapat Komisi 3, kemudian bersama dengan pihak dari LPSK dan disusul dari kehadiran Komnas HAM yaitu Khairul Anam selaku dari Komisioner Komnas HAM juga sudah hadir di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Dan memang terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, memang hingga saat ini tim sus juga sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Ini termasuk Irjen Verdi Sambo selaku pelaku utama ataupun pembuat skenario dalam kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinasnya di Duren 3. Dan disusul juga pada hari Jumat kemarin ini memang polisi sudah menetapkan istri dari Irjen Verdi Sambo yakni Putri Cendrawasih juga ditetapkan sebagai tersangka dengan pidana pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup, penjara seumur hidup ataupun hingga hukuman mati. Dan memang sementara hingga saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan di gedung DPR Komisi 3 RI ini. Dan sekian informasi update pada pagi hari ini, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Retno atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dalam kunjungan kerja ke kota Surabaya, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pucang Anom. Di pasar ini Presiden membagikan bantuan sosial kepada pedagang penerima manfaat. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Pucang Anom di kota Surabaya. Kunjungan Presiden dan Ibu Iriana di pasar ini selain menyapa para pedagang, juga untuk menyerahkan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Kedatangan Presiden dan Ibu Iriana disambut langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta istri dan Kepala Pasar Pucang Anom Retno Hastuti. Presiden dan Ibu Iriana yang juga didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa dan mengunjungi pedagang di kios dagangan masing-masing sekaligus memberikan bantuan sosial. Para penerima bantuan menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas bantuan yang diberikan. Bantuan yang diterima akan digunakan untuk tambahan modal usaha. Ngasih bantuan buat tambahan modal usaha. Ya, buat nggak boleh beli HP sama baju baru. Iya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Pak Jokowi tambah lancar, rezekinya tambah lancar dan karirnya tambah sukses. Kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana ke Pasar Pucang Anom ini mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur.